Oke, balik lagi. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa ya topiknya? Oh ya, tentang perubahan strategi dan organisasi. Jadi, di sini bilangnya kalau perubahan inovatif itu, oh ya, jadi ada tiga jenis perubahan. Ada organisasi yaitu perubahan adaptif, inovatif, dan inovatif radikal. Kalau adaptif itu dia menekankan pada perubahan sesuai dengan praktik yang umum digunakan. Kemudian em, apa ya adaptif itu merupakan ancaman bagi karyawan karena karyawan merasa sebagai suatu yang wajar dan lazim. Kemudian ada perubahan inovatif merupakan perubahan yang sifatnya lebih kompleks, memerlukan biaya lebih besar dan menyebabkan ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan perubahan adaptif dibandingkan adaptif. Terus perubahan inovatif yang radikal itu sulit diimplementasikan karena mengancam kepercayaan diri dari manajer dan rasa aman karyawan. Sisi lainnya adalah bahwa perubahan inovatif radikal itu memiliki potensi keuntungan yang terbesar dan harus didukung oleh budaya organisasi serta aset berwujud organisasi. Bagian ini memaparkan esensi model perubahan organisasi lainnya ini mengenai bagaimana memulai perubahan, mengelola perubahan, dan menstabilisasi proses perubahan atau freezing. Kemudian perubahan melibatkan pembelajaran dengan asumsi ya, melibatkan pembelajaran. Perubahan itu tidak akan terjadi kalau tidak didukung dengan motivasi. Ada sumber daya manusia yang merupakan inti dari perubahan organisasi. Resistensi terhadap perubahan dapat muncul bahkan ketika tujuan perubahan sangat diharapkan. Memulai perubahan atau unfreezing itu fokus dari tahapan menciptakan motivasi. Kemudian para manajer itu menggunakan data terkait efektivitas, efisiensi, dan kepuasan konsumen. Terus di sini juga ada teknik yang bisa digunakan yaitu benchmarking. Jadi perbandingan kinerja antara unit dengan unit terbaik. Kemudian ada perubahan dari sisi perubahannya sendiri. Jadi perubahan itu dilakukan untuk meningkatkan proses, prosedur, produk, dan layanan, dan kepentingan manajemen. Kemudian perubahan melibatkan proses pembelajaran. Selain itu juga melakukan sesuatu dengan cara berbeda, sehingga memerlukan informasi, proses prosedur, perlengkapan teknologi, perilaku yang baru. Kemudian ada stabilisasi. Tujuannya ini mendukung memperkuat perubahan dengan cara membantu karyawan mengintegrasikan perilaku atau sikap yang berubah menjadi kebiasaan. Nah, mungkin kita nggak bahas ya di model model sistem perubahannya itu apa saja nanti ada di PPT selanjutnya, tapi kita lanjut langsung untuk melakukan perubahan ini nggak sih strategi alternatif. Hmm, oke, nanti akan dibahas di mana ya? Di PPT. Nah ini, jadi ini leading change. Jadi kenapa sih transformasi itu ya ada potensi gagal gitu ya? Yang pertama, kalau kita lihat nih beberapa bisnis, beberapa inisiatif reformasi dunia usaha telah berhasil. Jadi hanya sedikit yang gagal. Jadi sebagian besar eh, apa ya maksudnya nih? Paling yang di hire coba ya kita yang kita poin-poin yang akan pentingnya. Nah, manajer tidak menyadari kalau transformasi adalah sebuah proses. Manajer biasanya dia kayak apa ya, melewati langkah-langkah untuk mempercepat
Maksudnya bersifat shortcut never work. Coba kita lihat misalnya. Terus skipping step never use. Jadi pertama tuh melewatkan langkah-langkah tidak pernah memberikan hasil yang memuaskan. Kedua, kesalahan besar pada tahap apapun dapat menghancurkan momentum dan menghapus pencapaian yang telah dicapai dengan susah payah gitu ya. Hmm, mungkin langsung ke ke itu ya. Coba ya mungkin ada namanya SK. Lihat di materi MSK di chapter Blooding Change itu 11 ya. Oh, bukan 12. Oke, kita lanjut. Nggak ada detail. Jadi ada apa ya, 4 aksi, 4 tindakan dan langkah-langkah em, untuk transformasi ya. Untuk transformasi itu ini kayak misalkan tindakan kita tuh harus apa dan ada celah-celah yang bisa jadi apa yang merugikan itu apa saja gitu. Nah, kalau kita lihat ini ada 8 step dari step pertama sampai step 8 kita lihat ya. Pertama, step 8 itu em, jadi itu ketika kita melakukan transformasi harus harus tahu nih step-stepnya apa saja. Yang pertama, kita harus concern nih. Yang pertama adalah eh, tidak membangun apa ya, rasa urgensi yang cukup. Maksudnya apa ya? Jadi sebagai besar, upaya transformasi yang berhasil itu dimulai dengan individu dan organisasi
yang meneliti dengan cermat kondisi persaingan perusahaan, posisi pasar, pasar, tren teknis, dan kinerja keuangan. Kemudian mereka tuh fokus untuk mendorong em, secara internal dan eksternal, meluncurkan inisiatif transformasi dan ya itu contohnya. Tapi ada catatan, jadi biasanya para eksekutif ini meremehkan ya sulitnya untuk mendorong orang keluar dari zona nyaman. Kemudian day something. Jadi mereka tuh kadang-kadang membesar-besarkan urgensi keberhasilan mereka. Manajemen juga apa namanya under leadership. Jadi manajemen manajemen yang berlebihan dan kepemimpinan yang kurang terkadang melumpuhkan manajemen senior. Manajemen harus mengurangi risiko dan melihara sistem. Tahap pertama dari inisiatif pembaharuan biasanya gagal sampai banyak pemimpin yang dipromosikan atau dipekerjakan oleh posisi senior. Ini maksudnya apa ya? Ketika sebuah organisasi mendapatkan pemimpinan yang baik, yang melihat perlunya perubahan besar, maka transformasi akan dimulai dengan baik. Jadi CEO itu sangat penting untuk memperbarui seluruh perusahaan. Nah, kalau hasil buruknya gitu, seburuknya itu pada awalnya itu kan dia tuh awalnya itu berupa hal yang baik dan buruk, kemudian kehilangan uang untuk menarik perhatian, tetapi membatasi kemampuan manuver. Mungkin rasa urgensi ya gitu. Apakah dia tuh kita lihat tuh apa ya tadi ya? Menguji. Jadi pertama tuh kita mencoba menciptakan sense of urgency. Jadi em, ini tuh penting nggak sih gitu. Nah, kalau kita lihat dia menguji market dan kompetitif, kemudian mengidentifikasi dan mendiskusikan eh, apa ya krisis potensial atau peluang peluang besar yang bisa eh, yang ada gitu. Kemudian ya ini kayak kekurangannya dia di underestimate confidence. Bisa meyakinkan kalau paling tidak 75% manajer bahwa status quo lebih dari eh, lebih berbahaya daripada di alternatif yang apa ya nggak diketahui gitu ya, daripada ketidaktahuan. Kemudian yang kedua itu adalah tidak membuat, ini bahasanya susah banget ya. Tidak membuat, not creating a powerful enough guiding coalition. Jadi tidak membuat cukup koalisi gitu ya, maksudnya itu tidak menciptakan cukup eh, hal yang cukup kuat terkait dengan koalisi gitu ya maksudnya. Biasanya karena dia tuh terdiri dari manajemen senior, non senior, koalisi koalisi guideline guiding koalisi ini dia em, beroperasi di luar hierarki. Bukan yang mana sih? Aduh. Oh ini, sorry. Jadi upaya revitalisasi besar-besaran seringkali dimulai oleh satu atau dua orang. Koalisi kepemimpinan tumbuh sering berjalannya dengan waktu melalui aktivitas formasi. Kemudian tanpa dukungan pemimpin organisasi, perubahan tidak mungkin terjadi. Ketua Presiden dalam situasi yang paling sukses, koalisi mempunyai kekuatan dalam hal kepemilikan informasi dan pengalaman. Terus selama tahun-tahun pertama pembaruan, tim pemimpin yang sukses biasanya mungkin terdiri dari 3 hingga 5 orang. Sebelum fase ketiga dan seterusnya dapat maju,
Di perusahaan besar, koalisi perlu berkembang menjadi 20 sampai 50. Kelompok ini selalu dipimpin oleh manajemen senior. Karena terdiri dari manajemen senior, koalisi ya beroperasi dua hierarki. Jika hierarki berfungsi baik, tidak diperlukan perubahan besar. Sejak sistem ini tidak berhasil, urgensi manajemen sangat membantu koalisi. Kegagalan disebabkan oleh meremehkan tantangan transformasi dan kebutuhan akan koalisi. Oh, itu sih. Ini agak susah ya. Nah, ini mungkin agak enak. Kurangnya visi. Jadi dalam inisiatif transformasi itu perlunya koalisi pemerintahan menetapkan strategi yang sederhana dan menarik ya bagi pelanggan, pemegang saham, dan karyawan. Visi seharus melebihi jumlah rencana 5 tahun. Visi membantu agar organisasi paham arah tujuan mereka. Kemudian strategi juga untuk mencapai visi tersebut harus dibuat. Tanpa visi yang masuk akal, upaya transformasi itu dengan cepat em, akan terpecah gitu. Kemudian dalam perubahan yang 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 gagal gitu, yang kalau kalau perubahan yang nggak berhasil itu rencana, instruksi, dan program biasanya kurang memiliki visi. Jadi penyebab. Kemudian in some less successful example di dalam beberapa contoh yang kurang berhasil, manajemen punya kesadaran akan arah, namun hal tersebut hmm, sangat susah gitu untuk dipraktekkan. Aturan praktis bla bla, ini enggak terlalu sulit. Ini agak susah sih bahasanya. Other communicating division by factor 10. Jadi nah mungkin dari sini aja ya penjelasannya. Komunikasi yang ketiga itu pembuatan visi, yang keempat itu mengkomunikasikan visi. Jadi dengan komu- komunikasi visi itu menggunakan kayak apa ya, kayak kendaraan, bukan kendaraan sih, kayak secara ya kendaraan lah istilahnya, yang mungkin atau tools atau apa ya ini yang bisa mungkin untuk dikomunikasikan ya, terutama terkait dengan visi baru atau strategi baru. Kemudian biasanya komunikasi itu mengikuti 3 pola utama. Jadi pada awalnya itu kelompok itu mengembangkan transformasi yang baik, kemudian mengkomunikasikannya dalam 1 kali pertemuan. Kemudian kelompok ini baru dia nanti bisa paham dengan pendekatan-pendekatan yang baru. Terus pada pola kedua, pemimpin organisasi menghabiskan banyak waktu untuk berbicara dengan kelompok karyawan. Pola ketiga, buletin dan pidato diprioritaskan. Nah, di sini kehilangan pekerjaan akan membuat fase keempat ini menjadi sulit. Perampingan sulit untuk dicapai. Visi sukses itu mengandung peluang mengembangkan em, pekerjaan yang memang secara secara ini adil gitu. Ini agak susah ya bahasanya, ya. Meski visi em, tidak menghilangkan hambatan terhadap visi baru. Jadi seiring berjalannya reformasi, banyak pihak terlibat. Karyawan didorong untuk mengambil risiko dan berinovasi. Dengan menyampaikan visi baru, polisi pemandu memberikan pihak lain, apa sih maksudnya nih? Dia di sini tuh dia berani mengambil risiko dan ide-ide yang non tradisional, ya termasuk aktivitas dan tindakannya.
Kemudian ada plan for and creating short term win. Jadi merencanakan untuk bisa masih dalam jangka pendek bisa menang gitu ya strateginya. Nah, dia merencanakan planning for visible performance improvement. Jadi merencanakan ya yang mungkin gitu, yang bisa peningkatan kinerja yang masih bisa dijalankan. Kemudian ada creating improvement. Jadi pembuatan perbaikan dari merencanakan ini creating pembuatan. Kemudian ada recognize. Jadi mengatur dan menghargai pekerja untuk bisa ikut atau terlibat di dalam hal-hal perbaikan. Kemudian ada ketujuh itu consolidating improvement and producing still more change. Jadi menggunakan peningkatan kredibilitas peningkatan untuk mengubah sistem, struktur, dan kebijakan. Kemudian meng-hiring atau merekrut, mempromosikan, dan mengembangkan pekerja yang bisa mengimplementasikan visi, reinfo, reinvigorating the process project science, infograting, infograting. Di sini di tujuh ini mereka juga apa ya? Dia menargetkan eh, dia juga menargetkan sistem dan struktur baru. Terus yang ke-8 tuh apa sih? Institutional New Approach. Jadi yang ke-8 itu articulating the connection between behavior and corporate success. Ya, jadi bagaimana sih kita bisa menjelaskan gitu ya hubungan antara kebiasaan baru dan kesuksesan perusahaan korporasi. Kemudian pengembangan yang berarti dia untuk meyakinkan pengembangan leadership dan kesuksesan dan pengembangan leadership. Sebenarnya ini sih contohnya tuh. Ini tadi ini underestimate. Jadi kalau sense of urgency-nya tuh biasanya kalau orang terlalu peka mungkin dia bisa di underestimate gitu terhadap perubahan. Kemudian no prior experience. Jadi nggak ada pengalaman di teamwork ya. Kemudian bisa mempresentasikan visi eh ya jangan terlalu complicated lah. Kemudian under komunikasi, jadi dia tidak menjelaskan visi misinya itu dalam bentuk komunikasi itu secara jelas. Ada behaving in ways and antithetical to vision. Kemudian ada failing to remove. Jadi hmm, maksudnya tuh dia mencoba menghapus gitu kekuatan dari individu yang dia mencoba untuk to resist the change effort. Mungkin ada individu-individu yang menolak kali ya ketika ada perubahan. Living short term sukses up to change. Jadi uh, ya mungkin kesuksesnya cuman dilihat dari jangka pendeknya kali ya. Nah, itu sih paling untuk yang ini nggak terlalu banyak intinya dia ini step-step untuk transformasi gitu. Ya, sekian video kali ini untuk video selanjutnya kita akan lanjut di topik terkait dengan culture.
Oke.